Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan Komodo Suga dan Nika sebelumnya top part 19. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini kita melihat dari sudut pandang Merah guys, dan udah lama juga nggak diceritain mengenai Merah. Jadi setelah Merah tinggal di wilayah iblis, kan dia selalu sibuk ikut melakukan misi dan sebagainya di pasukan Balto. Dan Balto juga sering meninggalkan pasukannya karena mengurusi tugas-tugas Ariel. Ariel sengaja memisahkan Merah dari Sophia agar Sophia tidak terlalu manja pada Merah dan juga untuk merubah sikap buruknya. Lalu saat Urat akhirnya ditemukan dan bergabung dengan mereka, Merah juga sering menghabiskan waktu bersama Urat untuk mengajarinya banyak hal. Tapi Urat sering mengingatkan Merah untuk jangan terlalu sopan padanya, jadi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua lebih seperti kakak adik. Tidak seperti kalau Merah sama si Rory, Ariel dan Sophia kan Merah bersikap seperti pelayan mereka. Lalu setelah Merah, Urat, Ariel, dan si Rory membicarakan mengenai pelarian Oka sebelumnya, kan si Rory akhirnya pergi begitu saja meninggalkan mereka. Tapi setelah beberapa hari setelah itu, Merah dipanggil ke kastil oleh Ariel dan ternyata si Rory juga sudah kembali. Di situ Merah menanyakan untuk apa dirinya diminta datang. Lalu Ariel bilang pada si Rory, kenapa kau tidak menjelaskannya sendiri? Tapi ya seperti biasa dia hanya bisik-bisik pada Ariel dan menyuruh Ariel untuk menjelaskannya pada Merah. Tapi Merah juga udah paham kok kalau si Rory itu bukan pendiam seperti kelihatannya. Merah kan udah beberapa kali minum sama si Rory dan menyaksikan betapa cerewetnya dia kalau lagi mabuk. Jadi Merah udah tahu kalau dalam hati si Rory sangat aktif. Lalu di sini Ariel menjelaskan mengenai Oka Sensei pada Merah tentang pelariannya dan posisinya saat ini yang akan melewati wilayah perbatasan manusia. Merah juga diceritakan mengenai tujuan Oka ke wilayah iblis yang ingin menyelamatkan Sophia dan Urat, dan entah bagaimana dia mengira kalau Sophia dan Urat diculik oleh Ariel. Secara garis besar Merah juga memahami itu semua, tapi di sini Ariel bilang berniat membantu Oka untuk keluar dari wilayah perbatasan dengan selamat. Dalam hati Merah merasa apakah dirinya tidak salah dengar karena Oka adalah ras elf dan jelas ras elf adalah musuh utama Ariel. Apalagi mereka lah yang sudah membantai keluarga Karen dan sampai saat ini amarah Merah pada Potimas dan rasnya masih sangat besar. Semenjak hari itu dendam Merah pada ras elf masih sangat membara guys. Tapi di sini Ariel dan si Rory dengan sengaja akan membantu Oka dan rekan elfnya untuk keluar dari wilayah perbatasan. Jadi secara logis Merah tidak bisa memahami itu. Setelah itu Ariel menjelaskan sedikit mengenai kemampuan Potimas yang bisa memanipulasi jiwa orang lain sesuka hatinya. Untuk ras elf jelas mereka dari lahir juga sudah terkontaminasi dengan jiwa Potimas. Tapi ternyata ada syarat khusus agar orang itu bisa dikendalikan oleh Potimas, dan kata Ariel Merah tidak memenuhi syarat itu, jadi dia tidak usah khawatir. Namun saat orang itu sudah terkontaminasi oleh jiwa Potimas, maka jiwa asli orang itu sebenarnya sudah rusak, dan Potimas bisa mengambil alih tubuhnya kapanpun. Saat Potimas mengambil alih tubuhnya, maka jiwa asli orang itu sudah benar-benar mati dan tidak akan bisa kembali. Itu adalah salah satu kemampuan Potimas yang dia dapat dari gelar ketekunannya, salah satu dari 7 kebajikan surgawi. Nah, Oka adalah salah satu orang yang sudah terkontaminasi jiwanya oleh Potimas, jadi menangkapnya atau memenjarakannya di wilayah iblis akan sangat beresiko. Karena Potimas bisa mengambil alih tubuhnya kapanpun. Lalu Merah bertanya, tapi bukankah itu hanya akan menunda kematiannya saja? Ariel bilang memang seperti itu, tapi setidaknya Potimas masih ingin memanfaatkannya, jadi kemungkinan besar Potimas akan membiarkannya hidup untuk sementara. Lalu Ariel menjelaskan pada Merah kenapa kita ingin membantu Oka agar pulang dengan selamat. Karena di kehidupan sebelumnya si Rory mempunyai hutang nyawa pada Oka, dan saat ini si Rory ingin membantunya untuk membalas kebaikan Oka. Tentu si Rory tidak menceritakan kejadian detailnya guys. Ariel hanya tahu kalau Oka pernah menyelamatkan nyawa si Rory sewaktu di bumi. Saat itu Ariel dan Merah juga tidak terlalu menyukai cara ini, tapi mau bagaimana lagi, itu adalah keputusan si Rory yang ingin membantu Oka Sensei. Dalam hati Merah menyimpulkan kalau si Rory pasti mempunyai hubungan yang kuat dengan Oka, sama halnya seperti Merah dengan orang tua Sophia atau dengan Sophia itu sendiri. Merah sih menyimpulkannya seperti itu, jadi dirinya mengerti kenapa si Rory membuat keputusan seperti ini, karena jika Merah ada di posisinya juga akan melakukan hal yang sama untuk melindungi Sophia misalnya. Merah bilang jika itu masalahnya, maka aku tidak keberatan membiarkan Oka dan rekannya melarikan diri. Tapi di sini Merah lumayan kaget karena saat itu dia mendengar ucapan terima kasih dari si Rory. Setelah itu, Ariel menjelaskan tugas yang akan Merah lakukan mengenai desa bandit.
Intinya mengenai perjalanan Oka sampai ke wilayah bandit itu Shirori yang mengurusnya, dan Ariel juga tidak diberitahu karena itu adalah tugas Agnar. Tapi setelahnya, Agnar akan membiarkan Oka karena sangat beresiko bagi Agnar untuk memasuki wilayah perbatasan manusia. Nah, jika sudah masuk ke wilayah manusia, maka Oka harus melewati desa bandit. Jadi Merah diberikan tugas untuk membantai semua bandit yang ada di daerah itu. Karena tidak mungkin Oka dan rekannya bisa selamat dari para bandit itu. Jadi ternyata ada dua tipe ras elf, yaitu mereka yang mengetahui teknologi canggih Potimas dan bisa menggunakannya, dan mereka yang tidak tahu apa-apa. Dan saat ini Oka bersama tipe yang kedua, jadi kekuatan mereka di bawah standar. Ada banyak alasan kenapa Merah disuruh untuk membantai klan bandit itu. Pertama, kenapa bukan Urat yang melakukannya? Karena setelah Shirori mengamati desa itu, ternyata Shirori menemukan dua reinkarnator yang terlahir di desa itu, yaitu Kunihiko dan Asaka. Jadi mungkin akan cukup rumit jika dua bocah itu melihat keluarganya dibantai oleh teman sekelasnya sendiri. Karena wajah Urat kan sama dengan wajah dia di bumi. Alasan kedua karena sebentar lagi Ariel ingin mengadakan perang dengan manusia, dan tentunya pasukan iblis juga harus melewati daerah itu. Jadi tidak lama lagi para bandit itu juga akan dimusnahkan. Ariel bilang dari dulu klan bandit mempunyai sistem kekeluargaan yang sangat erat dan tidak akan membiarkan keluarga mereka keluar dari wilayah itu. Mereka akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Mungkin itu juga yang membuat Potimas dari dulu tidak mengincar Kunihiko dan Asaka, karena jika mau menculik kedua bocah itu maka harus membantai seluruh klannya. Dan Potimas itu sangat perhitungan dengan sumber daya yang dia keluarkan. Jadi kalaupun klan itu dibiarkan, maka Kunihiko dan Asaka juga hanya akan mati saat perang sudah dimulai. Malahan jika Merah membantai seluruh klannya, Kunihiko dan Asaka otomatis akan berusaha lari dan terhindar dari perang besar. Tapi Shirori dan Ariel juga tidak berniat mengasuh dua bocah itu, biarkan mereka menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Dan untuk alasan terakhir, jelas supaya Oka Sensei bisa melewati daerah itu dengan selamat. Namun setelah melewati daerah bandit, masih ada halangan terakhir bagi Oka, yaitu penjagaan wilayah manusia itu sendiri. Cuma itu Shirori dan Ariel yang akan mengatasinya. Di sini setelah Merah memahami tugasnya, dirinya malah tidak yakin mampu atau tidak. Tapi Ariel menegaskan kalau Merah itu sangat kuat jika dibanding manusia atau iblis pada umumnya. Ya, sama halnya seperti Urat yang merasa lemah karena orang-orang di sekitarnya yang terlalu kuat. Lalu singkat cerita, akhirnya Merah menggunakan dua Wim andalannya dan pergi menuju daerah bandit. Dia akan sampai lebih dulu sebelum Oka melewati daerah itu, karena Wim yang digunakan Merah sangat cepat dan mereka juga sudah bertambah kuat di waktu ini. Lalu setelah malam tiba, Merah memutuskan untuk beristirahat sekaligus mempersiapkan mentalnya. Saat itu dia masih saja ragu bisa melakukannya atau tidak, tapi ini adalah kesempatan Merah agar berguna bagi Shirori. Sama halnya seperti Sophia, Merah juga ingin berguna bagi Shirori untuk membalas kebaikannya dari dulu. Soalnya sangat jarang Shirori meminta bantuan pada orang lain. Di sini Merah juga dibekali tas ajaib oleh Shirori yang bisa menampung benda sebanyak apapun. Jadi Merah tidak perlu repot menyimpan bekal dan peralatannya. Bahkan saat Ariel melihat tas itu, dia sangat kaget dengan susunannya. Itu adalah tas yang dibuat dengan benang Shirori, dan karena di waktu ini benang Shirori sudah menyatu dengan ruang itu sendiri, jadi tas yang dibawa Merah sama aja dengan ruang spasial yang bisa dibawa kemanapun. Jadi saat ini kalau ada yang ingin menghancurkan benang Shirori, maka dia harus mampu menghancurkan ruang itu sendiri karena sudah menyatu. Lalu singkat cerita, di keesokan harinya Merah sudah sampai di daerah bandit dan tanpa basa-basi dia langsung melakukan pembantaian. Tidak peduli itu anak-anak ataupun perempuan, semuanya dibantai oleh Merah. Banyak dari mereka yang memohon dan menangis agar anak mereka dibiarkan hidup, tapi Merah tidak bisa melakukan itu. Saat itu jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana, tapi Merah terus menghabisi mereka satu persatu bersama dua Wim andalanya. Ya, itu adalah suasana yang sangat tragis dan kelam, tapi hati Merah tidak bisa merasakan apapun. Sisi kemanusiaannya sudah hilang sejak lama, bahkan rasa kasihan pada mereka juga sudah tidak ada. Merah sudah terlalu terbiasa melakukan hal kejam seperti itu dan sudah tidak naif seperti dulu. Dalam hati Merah membayangkan apakah tuannya akan menangis jika melihat dirinya saat ini. Setelah itu, suasana di daerah itu menjadi sangat sunyi dan hanya ada dua bocah yang sedang menangis di samping mayat orang tuanya, yaitu Kunihiko dan Asaka. Saat itu Merah berniat langsung meninggalkan mereka, tapi tiba-tiba Kunihiko memanggil Merah dengan tatapan marah dan takut. Dia menanyakan siapa Merah sebenarnya. Melihat itu, Merah sangat menghargai keberaniannya yang telah memberanikan diri untuk menghentikannya. Jadi di sini Merah memperkenalkan dirinya sekaligus menegaskan pada mereka berdua jika di masa depan nanti mereka ingin membalas dendam, maka mereka harus menjadi sangat kuat.
Karena Mera juga punya orang yang ingin selalu Mera lindungi, jadi jika nanti bertemu lagi, Mera bilang tidak akan kasihan sedikit pun pada Kunihiko dan Asaka. Jadi saat itu, Mera sengaja menanamkan kebencian seperti itu agar mereka mempunyai alasan kuat untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, Mera pun pergi. Lalu kita lihat dari sudut pandang Asaka, tapi gue persingkat aja guys. Jadi ya dari awal mereka terlahir di keluarga bandit dan menjalani hari-hari biasa seperti kehidupan mereka di bumi, yang juga sangat dekat layaknya seorang sahabat. Dari dulu Kunihiko selalu ingin berpetualang, tapi aturan kliennya melarang hal-hal seperti itu. Sedangkan Asaka sendiri ingin hidup normal dan terhindar dari bahaya, jadi akhirnya Kunihiko yang sangat baik pada Asaka ikut menjalani kehidupan biasa di daerah itu. Lalu sampai akhirnya Mera datang dan membantai seluruh klan mereka, dan saat ini mereka mempunyai tujuan hidup, yaitu membalas perbuatan Mera Zopis. Setelah insiden pembantaian itu, Kunihiko dan Asaka memutuskan untuk meninggalkan desa, tapi sebelum itu mereka berusaha menguburkan semuanya dengan layak. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah bagi dua bocah yang tidak terlalu kuat. Apalagi klan bandit itu bukan hanya satu atau dua desa, tapi lebih dari itu. Namun semuanya bisa dikuburkan dengan layak oleh Kunihiko dan Asaka, dan bahkan setelah itu mereka langsung pergi menuju wilayah manusia. Setelah berjalan cukup jauh dan sampai di pos penjagaan, mereka melihat ada pria yang membawa satu katana. Jadi Kunihiko langsung kegirangan dan berpikir kalau pria itu juga berasal dari Jepang. Pria itu bernama Goto yang dulu selamat dari penyerangan berat. Lalu diberikan katana hasil rampasan perang oleh kakek Ronan, jadi yaitu katana buatan berat. Saat itu Kunihiko mengajak Goto bicara dengan bahasa Jepang, tapi ternyata Goto malah kebingungan. Namun Kunihiko tidak menyerah dan memohon pada Goto untuk menjadikan mereka berdua murid, karena saat ini mereka berdua tidak punya tempat tinggal dan tidak tahu mau kemana. Tentu saat itu Goto kebingungan karena tiba-tiba ada dua bocah yang memohon seperti itu, tapi karena Goto kasihan pada mereka, jadi akhirnya Goto memutuskan untuk merawat mereka dan mengajari cara bertarung, agar kedepannya mereka bisa bertahan hidup. Mendengar itu, Kunihiko dan Asaka merasa sangat lega dan tidak sanggup menahan kesedihan yang mereka alami. Jadi dua bocah itu tidak sanggup menahan air matanya dan akhirnya menangis di hadapan Goto. Ya, keputusan Shirori kali ini emang cukup kejam sih, tapi bagi Shirori itu adalah hal yang sederhana. Lalu kita lihat dari sudut pandang Shirori guys. Jadi setelah kembali dari bumi, Shirori langsung menyelidiki desa bandit dan ternyata dia menemukan Kunihiko dan Asaka. Lalu membuat keputusan untuk membantai seluruh kliennya agar Oka bisa melintasi daerah itu, sekaligus menyelamatkan masa depan Kunihiko dan Asaka secara tidak langsung. Setelah itu Shirori menemui Ariel dan menjelaskan situasinya, tapi tentu Shirori tidak memberitahu Ariel mengenai Agnar. Dan akhirnya Shirori memilih Mera untuk melakukan pembantaian, tapi kalaupun Mera keberatan, Shirori lah yang akan melakukannya sendiri. Shirori juga mengerti kalau Mera mempunyai dendam besar pada ras elf, tapi ternyata dia tetap mau melakukannya. Namun tidak berhenti sampai situ masalahnya, masih ada hal yang harus Shirori atasi agar Oka bisa melewati pos penjagaan manusia, yaitu bernegosiasi dengan orang yang mempunyai kuasa di wilayah itu atau Dustin. Jadi Shirori meminta Ariel untuk melakukannya agar Dustin mau membiarkan Oka dan rekannya lolos dari penjagaan manusia. Saat itu Ariel bilang, kenapa akhir-akhir ini kau jadi banyak bicara, kemana sikap pendiam dan misteriusmu yang biasanya? Ya dia emang udah mulai berubah dan lama-kelamaan Shirori tidak punya rasa canggung sama Ariel. Sama halnya kalau dia ngomong sama Di. Tapi abaikan saja hal itu, singkat cerita Shirori langsung membawa Ariel pergi ke ruangan Dustin. Tentu saja pasukan elit Dustin langsung bersiaga dan mengarahkan senjatanya, sedangkan Dustin sendiri juga sangat kaget karena tiba-tiba Shirori dan Ariel muncul di ruangannya. Tapi Dustin langsung menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata dan pergi dari ruangan itu karena kalian bukan tandingan kedua orang ini. Namun saat itu, Shirori bisa melihat pasukan elit Dustin yang bergerak seperti ninja dan mereka juga lumayan cepat. Di sini tugas Ariel adalah melakukan negosiasi dengan Dustin yang intinya agar Oka dibiarkan lolos. Tapi jika Dustin tidak menyetujuinya, maka Shirori akan mengancamnya. Niatnya sih seperti itu. Saat itu Dustin bilang, apa yang bisa aku lakukan untukmu kali ini? Cukup lama mereka basa-basi seperti biasa karena sudah lama tidak bertemu, tapi setelah itu Ariel menjelaskan masalah yang akan mereka bicarakan. Intinya seperti yang tadi Ariel jelaskan pada Mera, dan Ariel juga mengatakan kalau ini adalah keinginan Shirori yang ingin menyelamatkan nyawa Oka Sensei. Bahkan Ariel juga memberitahu mengenai Kunihiko dan Asaka dan membiarkan Dustin untuk mengurus mereka berdua atau gunakan mereka semaumu. Dan Dustin juga akan melakukannya.
Tapi entah bagaimana, dulu di anime Kunihiko dan Asaka malah memihak pasukan elf, atau mereka sedang disuruh untuk memata-matai oleh Dustin seperti halnya Ogiwara dan Sajin. Mungkin hal itu akan dijelaskan di volume 13-nya nanti guys, karena dulu di anime kan kita lihatnya dari sudut pandang Sun dan teman-temannya. Di sini setelah Dustin memahami penjelasan Ariel, dirinya tahu apa yang Ariel minta, tapi Dustin juga sudah mengalami kerugian besar karena klan bandit yang ada di pihak manusia sudah kena bantai. Jadi Dustin akan membiarkan Oka lolos dari pos penjagaan, tapi dengan satu syarat, yaitu Ariel harus berjanji untuk membunuh Potimas nantinya. Tanpa pikir panjang, Ariel langsung menyetujui hal itu dan sok-sokan yakin bisa membunuh Potimas. Dalam hati Shirori berpikir apakah Ariel serius mengatakan hal itu, karena itu bukan hal yang mudah. Dan kalaupun Ariel menolak, Shirori juga sudah siap melakukan ancaman pada Dustin dan pasukan elitnya. Lalu Dustin bilang, berarti kau sudah punya rencana bagaimana membunuh Potimas. Ariel menjawab, tentu saja, kalau tidak aku tidak akan menyetujui kesepakatan ini. Dan mau tidak mau aku juga harus menyelesaikan permasalahanku dengan Potimas. Jadi dengan itu akhirnya mereka sepakat dan setelah itu Shirori langsung membawa Ariel kembali ke kastilnya. Tapi setelah sampai di sana, Ariel bilang pada Shirori, pukul aku sialan, kenapa aku mengatakan hal itu dengan mudahnya. Seperti biasa, Ariel termakan jebakan Dustin, padahal Ariel hanya keceplosan aja dan pura-pura punya rencana untuk membunuh Potimas. Dustin itu sangat pintar melakukan negosiasi seperti tadi guys, dan beberapa kali Ariel termakan omongannya sendiri, karena dia sering banget sok-sokan kuat kalau di depan Dustin. Ya walaupun Ariel emang sangat kuat, tapi kalau dibanding semua kekuatan Potimas, ya Ariel masih belum mampu untuk membunuhnya. Tapi terlepas dari semua itu, mau tidak mau nantinya Ariel juga harus memusnahkan Potimas dan ras elf jika ingin menyelamatkan dunia itu. Di sini dengan entengnya Ariel bilang, ini gara-gara masalahmu, jadi aku sangat mengandalkanmu nanti untuk mengurus Potimas. Ya mereka berdua harus menepati janjinya pada Dustin. Tapi Shirori bilang kalau Dustin mungkin berpikir lebih jauh dari kita. Karena jika ingin menyelamatkan nyawa Oka Sensei, satu-satunya cara adalah dengan membunuh Potimas, makanya Dustin menawarkan kesepakatan itu. Tapi bagi Shirori, Dustin punya niatan untuk membunuh Oka di masa depan nanti, karena Ariel sempat menjelaskan kalau Oka mempunyai skill unik yang bisa melacak para muridnya. Seorang Dustin tidak akan membiarkan kemampuan seperti itu ada dalam genggaman Potimas, dan dia tidak akan ragu untuk menyingkirkan Oka nantinya jika ada kesempatan. Jadi untuk masalah pelarian Oka semuanya berhasil diatasi dan kedepannya Ariel dan Shirori mempunyai masalah yang lebih besar yaitu membunuh Potimas. Tapi Shirori sendiri tidak sabar untuk melakukannya dan mulai saat ini Shirori akan mulai menyusun rencana sekaligus mengirim minimisnya untuk mencari informasi di markas Potimas. Dengan wajah yang menakutkan, Shirori mengatakan dengan lantang, kita akan menghancurkan Potimas walaupun bukan untuk saat ini. Karena seekor laba-laba harus memasang perangkap untuk membunuh mangsanya. Itu adalah kata-kata Shirori guys. Lalu kita lihat dari sudut pandang Oka Sensei. Saat itu dia hampir sampai di wilayah perbatasan manusia. Secara fisik dia sudah sangat kelelahan menempuh perjalanan itu, sedangkan mentalnya juga masih tertekan akibat terus memikirkan perkataan berat sebelumnya. Dirinya terus mengatakan apakah aku melakukan hal yang benar. Lalu rekan elf yang bersamanya terus menasihati Oka kalau Wrath sudah ditipu oleh Raja Iblis, makanya bisa mengatakan hal seperti itu. Setelah berpikir keras, Oka juga menyimpulkan seperti itu karena otak Oka dipaksa untuk melihat kebenaran dalam sudut pandang terbalik. Walaupun tetap saja perkataan Wrath masih mengganggunya. Lalu setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Agnar akan meninggalkan mereka dan menyuruh Oka untuk melewati jalur yang sudah disiapkan oleh Shirori. Sampai akhirnya Oka melewati daerah bandit. Saat itu Oka Sensei bisa melihat bekas pembantaian yang sangat mengerikan dan juga kuburan baru yang ada di mana-mana. Tapi Oka berpikir kalau Raja Iblis yang melakukan itu untuk melakukan persiapan perang besar nanti. Jadi Oka sangat bersyukur akibat itu dirinya bisa melewati daerah bandit tanpa halangan apapun. Sehingga cerita Oka juga berhasil lolos dari pos penjagaan dan kini dia sudah sampai di gerbang teleportasi yang terhubung dengan desa elf. Tempat itu sangat rahasia dan hanya ras elf saja yang mengetahui lokasinya. Ternyata Potimas langsung yang menyebut Oka dan seperti biasa dia pura-pura mengkhawatirkan keselamatan Oka Sensei. Tapi saat itu Potimas juga meminta Oka untuk menghentikan pencarian muridnya. Tentu Oka yang mendengar itu bersikeras tetap akan melanjutkan pencariannya, bahkan tanpa bantuan ras elf, Oka tetap akan mencarinya sendiri. Karena di waktu ini masih banyak reinkarnator yang belum Oka temui. Tapi Potimas bilang kalau sisa reinkarnator yang belum kita temui berada di pihak yang cukup merepotkan dan kau tidak akan mampu untuk menculik mereka.
Jadi Potimas punya rencana yang lebih baik, yaitu mengirim Oka ke akademi yang ada di kerajaan Nanaleit. Dengan begitu Oka bisa mendekati muridnya yang juga tinggal di sana dan mengajak mereka untuk tinggal di desa Elf. Memahami kebaikan Potimas, Oka juga tidak keberatan dan akan melakukan yang terbaik untuk desa Elf. Bahkan Oka juga berjanji akan mengajak para muridnya ikut mendukung ras Elf untuk menciptakan kedamaian di dunia itu dan menghentikan perang yang terus terjadi. Potimas bilang akan mempertimbangkannya, lalu Oka bilang, aku sangat berterima kasih untuk itu. Ya, kalian bisa bayangin sendiri gimana reaksi Potimas di dalam hati, guys. Setelah itu, Oka kembali mengingat perkataan Urat, tapi kini Oka sudah yakin akan terus melakukan kebenaran yang Oka banggakan. Dalam hati Oka bilang pada Urat, aku tidak tahu kenapa kau melakukan hal keji seperti itu, tapi jika kita bertemu lagi di masa depan nanti, maka aku akan dengan bangga mengatakan kalau aku melakukan hal yang benar. Dan semoga kau bisa keluar dari jalan yang salah. Tapi jika nanti kau tidak berubah, maka aku juga tidak akan ragu. Miris banget ya guys, tapi ya mau bagaimana lagi, Oka sendiri juga terlalu bodoh. Jadi nih timelinenya udah mulai nyambung dengan timeline yang ada di episode 1 animenya lewat perspektif Oka dan Sun. Karena setelah ini Oka akan mendekati mereka. Lalu kita kembali ke Shirori guys. Karena permasalahan pelarian Oka sudah selesai, saat ini Shirori sedang memikirkan langkah ke depannya. Pertama jelas harus mengalahkan Potimas, dan setelah memikirkannya lagi, mungkin saja saat ini Potimas sudah menciptakan banyak senjata yang lebih gila dari senjata kuno G-Flat. Shirori tidak bisa membayangkan jika Potimas sudah mulai mengeluarkan senjata gila seperti itu. Untuk Shirori sendiri sih tidak masalah, tapi lain lagi kalau Ariel yang menghadapinya. Tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya ada masalah yang lebih besar, yaitu kondisi dari dunia itu sendiri, yang semakin lama semakin mendekati kehancuran. Ariel pernah bilang tidak masalah dirinya mati jika sudah membantu dunia itu memiliki energi MA dan akan menyerahkan pada generasi selanjutnya. Tapi setahu Shirori tidak akan ada generasi selanjutnya, dan di sini Shirori juga bersumpah tidak akan membiarkan Ariel mati. Dirinya akan menciptakan ending yang bahagia di mana Ariel tersenyum dan berkata, terima kasih, kau yang terbaik dan aku mencintaimu Shirori. Ya dia pengennya seperti itu guys. Saat itu, Ariel yang mendengarnya bilang, kenapa aku harus mengucapkan yang terakhir itu? Apakah kau melihatku dengan cara yang berbeda? Ya jelas Ariel bingung, kan dia masih normal, masa dipaksa untuk mencintai Shirori? Bahkan Ariel mengatakan, kenapa kau akhir-akhir ini menjadi sangat aneh dan selalu mengarahkan pembicaraan kita ke sana? Apakah ada maksud di balik pertolonganmu? Tapi Shirori mengatakan, ayolah, ini hanya lelucon. Lalu Ariel menanyakan, tapi apa maksudmu tidak ada generasi selanjutnya? Shirori menjawab kalau itu Gulia sendiri yang harus menjelaskannya. Tak lama kemudian, Ariel mengajak Shirori ke ruang bawah tanah yang ada di kastil itu. Setelah itu Ariel menyentuh salah satu dinding yang terlihat seperti pintu dan tiba-tiba ruangan itu langsung terhubung ke dimensi yang berbeda. Itu adalah ruang dimensi yang dijaga oleh naga kuno Reis, di mana pedang Raja Iblis yang sangat kuat juga ada di tempat itu. Saat itu Shirori melihat naga kuno yang cukup aneh karena penampilan dan gayanya tidak jelas pria atau wanita. Tapi dia memanggil Ariel dengan sebutan kakak atau saudara. Ya Reis itu adik Ariel guys, dan Shirori juga menyimpulkannya seperti itu setelah memperhatikan percakapan mereka. Tapi di sini Shirori tidak menanyakan lebih mengenai itu. Setelah itu Ariel juga mengenalkan Reis pada Shirori. Dan saat itu Reis bilang kalau pedang Raja Iblis yang dijaganya tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Mendengar itu Shirori juga bisa mengingat kalau di informasi tabu juga ada pedang Raja Iblis di masa lalu. Walaupun informasinya tidak terlalu jelas, jadi Shirori menanyakan pada Ariel apa itu pedang Raja Iblis. Ariel mengatakan kalau itu adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh Raja Iblis, tapi dikatakan kalau sekali serangannya bisa membunuh dewa sekalipun. Walaupun sekali digunakan akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa digunakan kembali. Jadi ya walaupun di waktu ini ada juga tidak akan berguna karena Raja Iblis sebelumnya sudah menggunakannya. Serangan itulah yang melintasi ruang dan waktu dan akhirnya membuat ledakan di kelas, dan itu pun sebagian besar serangannya sudah diserap oleh Di. Shirori tidak kaget kalau seorang Di menciptakan senjata aneh seperti itu, dan mungkin itu adalah item terkuat dalam sistem yang kekuatannya sudah sangat menyimpang. Tapi di sini Ariel menemui Reis bukan untuk menanyakan pedang Raja Iblis, tapi meminta Reis untuk memanggil bosnya atau Gulie. Karena Ariel ingin penjelasan mengenai perkataan Shirori yang bilang tidak ada generasi selanjutnya. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Seperti biasa, thank you banget yang udah beliin kopi buat Mimin guys.
Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.